Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Stronger yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berdasarkan kisah nyata bercerita tentang perjuangan hidup seorang korban pengeboman di Boston. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Jeff Bowman. Dia bekerja sebagai pemanggang ayam di sebuah toko daging. Hari itu, akibat kelalaiannya, Jeff dimarahi atasannya karena meninggalkan mesin pemanggang dalam keadaan menyala hingga menghanguskan semua ayam di dalamnya. Jeff memberitahu kalau dirinya pergi membuang sampah. Dia tidak mendengar bunyi tanda time over dari panggangan. Atasannya berkata, seharusnya Jeff menyelesaikan dulu panggangannya baru membuang sampah. Dia pun diminta untuk membereskan kekacauan yang dia lakukan. Tapi Jeff menolak sebab ada urusan penting lain. Jeff menjelaskan bahwa tim baseball Red Sox kalah 2 kali karena dia tidak duduk di kursi keberuntungan dan bir keberuntungan. Mungkin karena Jeff sudah lama bekerja di sana dan mereka sudah paham bagaimana sifatnya. Mereka pun mengizinkan Jeff pergi tanpa perlu bersih-bersih. Jeff pergi ke bar menemui teman dan ibunya untuk menonton pertandingan Red Sox bersama. Tak lama setelah dia datang, Erin, mantan pacarnya, muncul bersama adiknya. Tak bisa melepas pandangan dari Erin, dia memberanikan diri menghampiri Erin walaupun teman-temannya melarang. Setelah sedikit mengobrol, rupanya Erin datang ke sana untuk mengumpulkan donasi untuk ikut Boston Marathon. Ray yang mengenal banyak orang di sana kemudian memberitahu semua orang untuk berdonasi. Caranya berhasil, dalam sekejap uang dari orang-orang terkumpul. Setelah itu, Erin dan adiknya pergi. Jeff mengejar mereka ke parkiran. Dia memberitahu akan datang ke acara maraton untuk mendukung dan menunggu Erin di garis akhir. Jara, pictures of yourself. Show people pictures of yourself and then you ask for money. Yes. You want pictures of yourself? It's gonna be like, you shouldn't do that. You need my help. You know what? No. Hey, listen up, citizens of Chelmsford. This young lady here for bringing a women's hospital. He also works as a big show. Skip around Estella, you fat fucks! Put your moolah in the fishbowl box. All right? Food stamps, Chuck E. Cheese tickets, whatever you got. So nice. Aaron, hey. Hey. Hey, Jeff. Oh, you know, I suffered an injury. So? I mean, that's gotta be worth at least a dinner, right? Hey, I'll be there, all right? Dinner's pushing it. Esoknya, Jeff berangkat ke tempat maraton membawa poster dukungan sesuai janjinya. Saat dia tengah berdiri melihat para peserta, tak sengaja tubuhnya tertabrak oleh pria berpakaian serba hitam dan kacamata hitam. Belum lama setelah para peserta berlari, tiba-tiba terjadi ledakan bom di beberapa titik. Semua orang panik berusaha menyelamatkan diri. Untung saja Erin tidak terluka. Dia langsung mengabari orang rumah bahwa dia baik-baik saja. Saat menelpon, dia kaget melihat berita di televisi mengenai ledakan yang terjadi menampilkan foto Jeff yang terluka parah. Keluarga Jeff dan banyak keluarga korban yang lain berkumpul di rumah sakit menunggu kabar bagaimana kondisi anggota keluarga mereka yang terluka. Setelah menunggu dengan banyak kecemasan, akhirnya dokter memanggil orang tua Jeff. Dokter memberitahu Jeff masih hidup, tapi kedua kakinya harus diamputasi karena rusak parah akibat bom meledak tepat di bawah kakinya. Di saat yang sama, Erin kebingungan mencari di mana Jeff. Dia hanya tahu Jeff di rumah sakit tapi tidak tahu ada di rumah sakit mana. Dia sudah bertanya pada resepsionis namun tidak mendapat jawaban. Erin kemudian menyusuri satu persatu ruangan untuk mencarinya. Dan akhirnya dia menemukan ruangan di mana ada Jeff di dalamnya. Hanya melihat dari luar saja, Erin langsung menangis melihat kondisi Jeff. Kondisi Jeff sangat membuat sedih keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Kevin, manajer toko tempat Jeff bekerja hari itu datang untuk menjenguk. Sayangnya, dia datang saat keluarga Jeff sedang ribut membicarakan nasib Jeff. Mereka semua mengira Kevin adalah jurnalis yang ingin menulis berita tentang Jeff.
Namun berkat ibu Jeff yang mengenalinya, akhirnya Kevin diberi kesempatan untuk berbicara. Belum juga sempat berbicara, Kevin sudah disudutkan akibat tidak bisa mempekerjakan Jeff lagi. Semua orang di sana baru diam ketika Kevin menjelaskan bahwa dia membawakan surat asuransi Jeff yang sudah dia tanda tangani untuk membantu menutup semua biaya perawatan Jeff. Dia perlu beberapa tanda tangan ibu Jeff untuk mencairkan asuransi tersebut. Answer me this. My son makes it through this. You gonna hire him back? Please let me finish. We can't rehire him because he'll never have stopped working for us. But this is just, this is just to get the insurance. Yes. Jeffrey has insurance. Mental health or financial advice, a member of the family. And I've included... I'm glad you guys are doing the right thing. Malamnya, Jeff akhirnya sadar ketika temannya giliran berjaga. Teman Jeff memberitahu kalau kakinya sudah tidak ada. Jeff tidak terlihat kaget. Setelah itu, Jeff meminta kertas dan pulpen untuk mengatakan sesuatu. Yang pertama Jeff tanyakan adalah Erin. Temannya pun memberitahu Erin baik-baik saja dan sedang menunggu bersama keluarga Jeff. Lalu Jeff menuliskan bahwa dia melihat pelaku bom. Sontak temannya bergegas membawa kertas tersebut ke keluarga Jeff. Paman Bob saat itu juga langsung pergi melapor ke FBI, sedangkan keluarga yang lain bersama-sama melihat Jeff yang sudah sadar. Ibunya bilang orang FBI mungkin akan datang untuk bertanya tentang pelaku bom yang Jeff lihat. Jeff pun memberikan acungan jempol sebagai tanda setuju. Kemudian perawat datang. Mereka menyuruh semua orang keluar karena akan dilakukan pencopotan selang. Atas permintaan Jeff, Erin diizinkan oleh perawat untuk tetap di dalam menemani Jeff. Selesai pencopotan selang, mereka berdua pun saling mengobrol. Di saat seperti itu, Jeff masih bisa bercanda mengenai kondisinya. Dia bilang Erin menduduki kakinya, padahal dia tahu kakinya sudah tidak ada. Erin tertawa menanggapi lelucon gelap tersebut. Jeff ingin menunjukkan kalau dia adalah orang yang kuat. Tak lama kemudian, akhirnya orang dari FBI datang. Jeff mendeskripsikan bagaimana pelaku bom yang dia lihat. Informasi yang Jeff berikan akan sangat berguna bagi FBI mengidentifikasi pelaku. Beberapa hari kemudian, televisi memberitakan kalau satu dari pelaku bom dinyatakan tewas. Keluarga Jeff sangat senang. Mereka berharap satu lagi pelakunya bisa tewas juga. Setelah itu, Erin terlihat menyendiri di taman rumah sakit. Kevin menghampiri menawarkan kopi. Erin berkata dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kevin menjawab, semua orang di rumah sakit pasti berpikir hal yang sama. Erin dan Jeff putus sebulan yang lalu. Itu bukan pertama kalinya mereka putus. Biasanya mereka akan kembali bersama, namun kali ini Erin tidak mau kembali karena dia tidak tahan dengan sikap Jeff yang tidak pernah datang untuk apa saja dan selalu terlambat. Tapi hari itu, Jeff benar-benar datang memenuhi janjinya untuk menunggu Erin di garis akhir. Sayangnya, hal buruk justru terjadi pada Jeff. Sampai saat perbannya harus diganti, Jeff masih tidak berani melihat kakinya. Dokter memberitahu pelepasan perban akan terasa sakit. Jeff bisa bilang jika ingin berhenti sejenak. Di sana Erin dengan tenang berusaha menguatkan. Meski sangat sakit, Jeff tetap meminta perbannya terus dilepas. Mungkin dia pikir bila berhenti pun nantinya dia tetap harus merasakan sakit. Beberapa kali dokter menyuntikkan obat untuk menurunkan rasa sakitnya. Malam itu giliran Erin yang menjaga Jeff. Merasa bersalah pada Jeff, dia pun meminta maaf. Tapi Jeff bilang Erin tidak bersalah apa-apa padanya. Tiba-tiba suara sorakan terdengar dari ruang tunggu. Erin bilang pada Jeff mungkin ada berita pelaku lainnya sudah tertangkap. 6 minggu kemudian, Jeff akhirnya keluar dari rumah sakit. Wartawan ramai menyorotinya sebagai simbol dari Boston Strong. Di perjalanan pulang, orang-orang memasang spanduk dukungan yang sangat besar di jembatan. Orang tua Jeff dengan bangga memberitahu bahwa Jeff sudah menjadi pahlawan bagi semua orang. Lagi-lagi Jeff melontarkan lelucon gelapnya. Dia bertanya apakah dirinya pahlawan karena berdiri di atas bom dan kakinya hancur terkena ledakan. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh anggota keluarga yang lain dan juga temannya. Cukup sulit membawanya karena harus naik ke lantai 2. Semua keluarganya sibuk menunjukkan hadiah dari orang-orang. Tidak ada satupun orang bertanya bagaimana perasaannya dan apa yang dia butuhkan saat itu. Akhirnya, dia meminta tolong pada Erin untuk membawanya ke kamar mandi.
Jeff ingin mandi, sebisa mungkin dia melakukan semuanya sendiri. Dia tidak mungkin meminta Erin membantunya mandi. Hey, you're like a symbol to a lot of people. Yes, Patty. Can you give me a hand? What do you need? You okay? You can go, Aaron. Besok paginya, Jeff terjatuh dari tempat tidur karena lupa bahwa dirinya sudah tidak memiliki kaki. Ibu dan bibi Jeff yang mendengar suara jatuhnya bukannya cepat-cepat menolong, justru mengira Jeff sedang masturbasi. Jeff kemudian ditemani ibu dan bibinya datang ke rumah sakit untuk melakukan terapi fisik. Sudah banyak wartawan yang menunggunya di pintu masuk rumah sakit. Menuruti kata-kata ibunya, Jeff selalu menyapa media dan orang-orang yang mendukungnya. Ibunya bilang itu mungkin akan menuntun pada kesempatan yang baik untuk Jeff. Ibunya memberitahu kalau Carlos, orang yang bertopi koboi yang menolongnya saat kejadian, menelpon. Katanya Carlos ingin mengunjungi Jeff. Ibunya mengingatkan untuk berterima kasih jika bertemu. Selanjutnya, Jeff bersama ibunya pergi ke tempat pembuatan kaki palsu. Di sana mereka membuat cetakan kaki Jeff agar nanti ukurannya pas. Ibunya berharap Jeff bisa menggunakan kaki palsu itu di pertandingan Brains. Tapi mereka bilang membutuhkan waktu 2 minggu untuk membuat dan melakukan pengiriman. Tanpa sepengetahuan Jeff, ibunya menerima permintaan untuk Jeff turun ke lapangan dan mengibarkan bendera sebelum pertandingan dimulai. Sekembalinya di rumah, Jeff lagi-lagi melakukan semua hal sendiri. Keluarganya sibuk menonton televisi dan memberitahu hal-hal yang orang di luar sana lakukan untuk Jeff. Bahkan saat dirinya jatuh di kamar mandi, dia hanya bisa berteriak sambil membungkam mulut agar orang-orang tidak mendengarnya. Entah apa alasannya, Jeff sepertinya tidak berani memberitahu keluarganya mengenai apa yang dia rasakan dan inginkan. Satu-satunya yang bisa diharapkan bantuan adalah Erin. Dia pun menghubungi Erin memohon untuk datang ke rumah. Money, what are you doing? Talking to you. Let me just step out of the club. What? Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Hey, they asked me to come out to sing the national anthem, but for people suck at singing. I was wondering if maybe you wanted to come with me and my family. Please. Okay. Yeah. Di pertandingan Brains, dia juga ingin Erin yang menemaninya. Malam itu, penonton benar-benar ramai. Tinggal menunggu aba-aba untuk keluar lapangan, Jeff bilang pada Erin kalau dia sepertinya tidak bisa melakukannya. Tak ada waktu untuk merubah pikiran, Erin lalu berkata semua akan baik-baik saja, cukup keluar, kibarkan bendera lalu pergi. Banyaknya orang di dalam stadion membuatnya teringat kembali saat terjadi ledakan. Trauma dan ketakutannya muncul setelah dia keluar dari lapangan dan dibawa masuk ke lift oleh Erin. Jeff tiba-tiba menepis tangan Erin, menyuruhnya pergi membantu orang lain saja. Jeff seperti orang yang tidak suka melihat orang-orang bertingkah mendukung dan mengasihaninya. Malam itu setelah pulang dari sana, Erin menginap di rumah Jeff. Erin bilang pada Jeff agar memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi di lapangan. Tapi menurut Jeff akan lebih baik keluarganya tidak tahu. Mungkin dia takut keluarganya semakin berusaha menjadikan dirinya pahlawan. Hanya Erin yang peduli pada perasaan Jeff. Akhirnya, kaki palsu Jeff selesai dibuat. Dia terus melakukan terapi fisik agar bisa mulai latihan menggunakan kaki palsu. Semenjak ada Erin dalam hari-harinya, Jeff jauh lebih ceria dibanding sebelumnya. Suatu hari, akhirnya Jeff memutuskan Erin akan tinggal di rumahnya. Ibunya terkejut, tapi tidak ada alasan melawan Jeff. Kemudian di hadapan semua keluarganya, ibu Jeff mengatakan Oprah Winfrey, seorang yang sangat terkenal, akan datang lusa mewawancarai Jeff. Lagi-lagi itu diputuskan tanpa sepengetahuan Jeff. Melihat wajah tidak bahagia Jeff, Erin mencoba memberitahu ibu Jeff bahwa Jeff tidak menginginkan melakukan wawancara ataupun muncul di hadapan publik lagi. Menurut Erin sendiri, apa yang sudah dilakukan juga terlalu berlebihan dan memberi Jeff tekanan. Ibu Jeff tidak mau mendengar Erin berbicara mewakili anaknya. Dia ingin Jeff sendiri yang bilang dirinya tidak mau. Jeff kemudian bertanya pada ibunya mengapa tak memberitahunya dari awal.
Ibunya bilang ingin menjadikan hal itu kejutan. Jeff meminta maaf pada ibunya karena dia tidak ingin melakukan wawancara. Ibu Jeff sebenarnya hanya mau orang-orang melihat bagaimana luar biasanya anaknya. Maksud dari ibunya melakukan semua itu tidak salah. Yang salah adalah caranya karena tidak melibatkan pendapat Jeff. Dalam keadaan mabuk, ibu Jeff masih saja memberitahu tawaran-tawaran lain yang jelas Jeff tidak ingin lakukan. Jeff pun menyuruhnya berhenti memberitahunya. Satu hal yang pasti, Jeff harus melakukan lemparan pertama di pertandingan Red Sox. I've never seen it stronger. I think we should go to Denver, baby. Don't forget about the Red Sox. Jeff sering bermain dengan teman-temannya hingga larut malam. Tapi semenjak Erin di rumah, Jeff memiliki jam malam untuk pulang. Untung saja teman-temannya mengerti dan mau mengantarnya. Suatu malam karena temannya mabuk dan satunya lagi tidak memiliki SIM, akhirnya Jeff yang menyetir dibantu temannya yang menunduk untuk menekan gas dan rem sesuai arahan Jeff. Mereka ugal-ugalan mengendarai mobil hingga diberhentikan polisi. Berpikir akan ditilang, ketika polisi melihat Jeff, polisi malah meminta foto bersama. Jeff ibarat bayi besar bagi Erin. Dia harus mengurus dan mengingatkan semua yang wajib dilakukan Jeff seperti meminum obat. Setelah itu, Jeff berangkat ke rumah sakit untuk terapi fisik. Jeff diminta untuk rutin melakukan terapi fisik 3 kali seminggu. Selama ini, Jeff hanya datang seminggu sekali. Suatu malam ketika Erin pulang, ibu Jeff sudah tidur dan dia menemukan Jeff juga tertidur di bak mandi dipenuhi kotoran. Wajah Erin sudah tampak kelelahan tapi dia harus mengurus Jeff. Esoknya dalam perjalanan ke rumah sakit, ibu Jeff membahas tentang pertandingan Red Sox. Erin lalu bilang pada ibu Jeff, lemparan pembuka Jeff tidak akan membantu Red Sox menang. Ibu Jeff mengatakan Erin tidak tahu apa-apa tentang baseball. Hari itu Jeff pertama kalinya mencoba memakai kaki palsu. Menurutnya itu cukup sakit, seperti ada jarum di kakinya saat berdiri. Tentunya Jeff tidak langsung berjalan karena berdiri pun dia masih kesulitan. Selesai terapi fisik, terjadi keributan antara Erin dan ibu Jeff hanya karena masalah memasukkan kursi roda ke bagasi. Di saat seperti itu, Jeff juga berteriak menyuruh Erin mengembalikan minumannya. Sudah tidak bisa bersabar lagi, Erin berteriak, dia muak dengan Jeff dan ibunya. Dia lelah selalu salah di mata ibu Jeff. Menurutnya, baik Jeff maupun ibunya sama-sama kekanak-kanakan. Bukannya menghentikan pertengkaran, Jeff bilang pada Erin bahwa yang lelah bukan hanya dia. Semua orang juga lelah. Erin semakin marah. Dia memberitahu ibu Jeff kalau semalam Jeff mabuk dipenuhi kotorannya sendiri di kamar mandi dan dia yang membersihkannya. Dia juga yang menggendong Jeff ke tempat tidur. Tidak ada orang yang membantunya, bahkan ibu Jeff sendiri tidur dengan pulasnya. Jeff meminta Erin berhenti membicarakan hal itu, khawatir orang-orang melihat. Tapi Erin tidak peduli. Ketika ibu Jeff memarahinya, Jeff sama sekali tak membelanya. Akhirnya, Erin pun pergi menemui adiknya. Adiknya cukup kaget mengetahui Erin ternyata tengah hamil. Wajar saja karena selama tinggal di rumah Jeff dan satu kamar dengan Jeff, mereka beberapa kali melakukan seks. Rencananya, malam itu Erin akan memberitahu Jeff. Jeff lagi-lagi berada di bar bersama teman-temannya, padahal tahu Erin sedang menunggu. Singkat cerita, terjadi perkelahian di bar antara teman-teman Ray dan pelayan di sana. Semua diawali ketika pelayan tersebut mengatakan pada Jeff bahwa semua yang terjadi hanyalah kebohongan. Mereka pikir Jeff dibayar orang penting untuk melakukan pengeboman. Pulangnya, Jeff dijemput oleh Erin. Jeff berbohong, bilang setelah membaca pesan dia berusaha menghubungi Erin. Erin tahu itu cuma omong kosong. Sesampainya di depan rumah, Erin memberikan sebuah amplop berisi tes pack kehamilannya. Jeff panik, dia bilang dia tidak bisa memiliki anak. Erin disalahkan karena tidak berhati-hati. Erin jadi sangat marah pada Jeff. Dia meninggalkan keluarga dan pekerjaannya selama ini untuk mengurus Jeff. Jeff menjelaskan dia tak bisa menjaga ataupun merawat anak. Dia hanya akan mengacaukan anaknya. Erin kemudian berkata, Jeff memang akan mengacaukan anaknya, tapi bukan karena tidak memiliki kaki, namun karena Jeff masih bersikap seperti anak-anak. Erin tidak melihat tekad Jeff untuk berubah, berusaha lebih baik, setidaknya untuk dirinya sendiri. Jeff membiarkan dirinya terus didorong ibunya seperti bayi di kereta dorong.
Jeff meneriaki Erin seakan semua salah Erin dan Erinlah yang tidak paham. Erin pun keluar dari mobil meninggalkan Jeff sendirian. Erin masuk ke rumah membereskan barang-barangnya, membiarkan Jeff berteriak memohon agar tidak ditinggalkan. Hari berikutnya, karena ibunya sudah mengatur pertemuan dengan Carlos, Jeff pun menemuinya. Carlos bercerita waktu itu dia datang menonton maraton untuk anak-anaknya. Jeff mengira anak Carlos ikut menjadi peserta maraton, ternyata anak Carlos sudah meninggal. Anak pertamanya, seorang tentara, meninggal karena penembak jitu di Najaf. Lalu anak keduanya meninggal bunuh diri karena depresi atas meninggalnya sang kakak dan melihat Carlos terus terpuruk. Carlos mengatakan dia sangat menyesal tidak bisa berada di sisi anaknya saat dibutuhkan. Di hari kejadian pengeboman, dia melihat ke atas dan melihat bola api besar. Dia ingin segera berlari menyelamatkan diri, tapi dia berpikir itu saatnya membuat pilihan yang baik. Jadi, dia berlari menuju sumber ledakan lalu menemukan Jeff. Carlos sangat bersyukur bisa membantu Jeff, sebab hal itu membuatnya merasa seperti membantu anaknya. Dia sangat berterima kasih untuk itu. Sejak bertemu Carlos, Jeff menjadi rajin mengikuti terapi fisik. Dia juga belajar menggunakan kaki palsunya dan belajar melempar bola untuk pertandingan Red Sox. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia baik-baik saja. Dengan begitu, dia berharap orang di luar sana tak akan membiarkan sesuatu menahan mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jeff sadari rasa sakit pasti selalu ada, tapi dia ingin tetap hidup. Di pertandingan Red Sox, Jeff ditemani Carlos untuk melakukan lemparan bola pertama. Sebelum masuk ke lapangan, Jeff memberitahu Carlos kalau dirinya akan menjadi seorang ayah. Karena sering latihan, lemparannya tidak terlalu buruk. I'm Jackie. How are you, Jackie? Jeff? Jeff, nice to meet you. All the way out to the crowd. Oh, wow. Martinez. I think I know who you are. Oh, great. How you doing? Well, you got any tips? Oh, aim high. Here's the windup with the pitch. Sejak bertengkar, Erin belum pernah bicara dengan Jeff, tapi dia selalu memperhatikan Jeff. Dia senang Jeff mulai bisa melakukan sesuatu dengan baik. Keluar dari stadion, seorang pria menghampiri Jeff. Dia bercerita kalau adiknya adalah tentara yang meninggal karena tertembak. Saat melihat Jeff pertama kali di media, dia teringat pada adiknya. Namun, melihat Jeff bisa terus hidup dan berada di lapangan melakukan lemparan telah menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada yang bisa mematahkan seseorang untuk melakukan apapun. Hal itu membuatnya merasa lebih baik dan berterima kasih pada Jeff. Setelah itu, beberapa orang yang lain juga menghampiri Jeff menceritakan bagaimana Jeff menginspirasi mereka. Akhirnya, Jeff memberanikan diri bertemu lagi dengan Erin untuk mengajaknya kembali bersama. Red Sox berhasil menjadi juara World Series 2013. Pada 13 Juli 2014, anak Jeff dan Erin, Nora Gail Bowman, lahir. 18 April 2016, tepatnya 3 tahun setelah pengeboman, Erin berhasil melintasi garis akhir Boston Marathon. Jeff menunggu di garis finish untuknya. Seperti itulah kisah tentang perjuangan hidup seorang korban pengeboman di Boston. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.